sedikit update sampai H+2 Lebaran ini seperti apa arus? Baik, kemarin memang terjadi sedikit peningkatan arus lalu lintas terkait dengan masih adanya masyarakat yang melaksanakan mudik dan juga mulai sore hari terjadi peningkatan arus untuk masyarakat yang sudah mulai kembali ke Jakarta. Tapi pagi ini secara umum situasi kondusif dan kita masih memantau utamanya di jalur-jalur wisata seperti jalur Puncak, kemudian jalur-jalur wisata lain seperti Malang, kemudian di kawasan Dieng dan Lembang. Ini menjadi atensi kita. Apa yang jadi penyebab dari kepadatan kemarin? Kepadatan kemarin karena memang masih ada masyarakat kita berdasarkan hitungan yang ada masih belum kembali ke kampung halamannya dan kemarin sudah hampir 1,9 juta kendaraan yang sudah keluar dan ini sudah hampir memenuhi jumlah prediksi yang kita prediksi akan keluar dari Jakarta. Dan kebetulan kemarin juga sudah ada bangkitan arus lalu lintas dari arah sebaliknya, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk memanfaatkan pelaksanaan kegiatan kontraflow atau manajemen rekayasa yang kita lakukan. Sementara bangkitan ini juga disertai dengan kita kemarin juga sudah tidak melaksanakan kegiatan one way nasional yang sudah kita tutup dan ini kita harus melakukan kegiatan rekayasa-rekayasa di jalur-jalur yang terbatas. Besok tanggal 3 April kan rencananya kan mulai diberlakukan one way lokal. Apakah masih sesuai dengan prediksi atau akan berubah? Sebetulnya kita mengharapkan dengan rekayasa yang kita lakukan ini masyarakat memiliki pilihan. Ya, kemarin pemerintah memberikan beberapa insentif, tapi kelihatannya masyarakat masih lebih tertarik apabila pemerintah itu melaksanakan rekayasa dan mengharapkan mereka bisa melintasi ruas-ruas yang dilakukan rekayasa itu dengan lebih cepat untuk melakukan kegiatan mudik mereka. Sesuai dengan hasil rapat kita dengan seluruh stakeholder dan seluruh satuan wilayah bahwa mulai besok diprediksi terjadi bangkitan arus yang akan kembali ke daerah masing-masing terutama Jakarta dan ini menjadi atensi khusus karena kalau arus mudik di mana dari Jakarta itu menyebar ke seluruh daerah tapi kalau arus balik ini semuanya menuju Jakarta baik dari arah timur, dari arah selatan maupun dari arah barat. Tapi untuk kegiatan wisata juga masih berlangsung dan ini kita prediksi dan kita lakukan langkah-langkah di mana mulai besok kita akan melakukan kegiatan rekayasa di jalur Jakarta Cikampek itu yang biasanya kita mengarah ke timur atau ke arah Jawa Tengah dan ke arah Bandung, ini kita balik menuju arah Jakarta. Ya, mulai kita pasang, kemudian kita juga dengan melihat bangkitan arus lalu lintas dan traffic counting yang ada, kita akan mulai melakukan kegiatan one way lokal dari mulai kilometer 188 Palimanan. Ya, diharapkan ini bisa menarik masyarakat terutama yang dari kawasan Cirebon, Kuningan dan sekitarnya untuk bisa memanfaatkan ini. Kemudian apabila terjadi bangkitan arus lalu lintas yang cukup tinggi dari arah timur, dari arah Semarang, kemungkinan di tanggal 5 kita akan memperpanjang one way lokal ini sampai menuju Palijagan. Karena berdasarkan hitungan dari teman-teman pengelola jalan tol, bahwa Pejagan ini salah satu menyumbang bangkitan arus lalu lintas yang menuju arah Jakarta sekitar 20%. Kalau memang nanti terjadi bangkitan lagi, kita akan memanjangkan sampai dengan Tegal dan selanjutnya. Dan apabila memang situasi arus lalu lintas sudah sampai puncaknya, di mana bangkitan arus dari Semarang, dari Solo, dari Jawa Timur itu makin tinggi, kemungkinan kita akan memperpanjang itu sampai dengan tol Kalikangkung di 414. Demikian dan rencananya untuk flag off pelaksanaan one way nasional itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Minggu kurang lebih jam 9 dari Kalikangkung, Semarang. Pak, kalau kami lihat kemarin kami kan menuju melalui ruas tol Cikampek ya, kami lihat ada cukup padat, kemudian ada antrian itu ketika akan masuk rest area. Nah, bagaimana ketika arus balik ini bisa dicegah hal semacam ini? Permasalahan yang memang tiap tahun terjadi itu adalah di rest area, di mana daya tampungnya memang tidak memadai pada saat terdapat limpahan arus pengunjung yang demikian padat, terutama pada saat musim-musim seperti libur lebaran ini. Kita ketahui ada beberapa rest area yang menjadi favorit masyarakat, seperti kalau arus mudik itu di kilometer 57A
ya, karena setelah itu rest areanya cukup jauh di 88 hampir 30 kilo lebih dan masyarakat biasanya akan menghentikan di situ. Kita melakukan pengaturan, tapi memang menghadapi masyarakat satu persatu ini memang cukup harus sabar, kemudian memberikan pengertian yang cukup, dan kita harapkan di arus balik pun seperti itu. Ada beberapa rest area yang menjadi favorit, baik di Tol Cipali maupun Cikampek, termasuk Cipularang, dan ini kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Direktur Samapta Polri untuk menempatkan personil sabarannya melakukan penjagaan di situ dari aspek keamanan maupun nanti apabila masyarakat ada yang memaksa berhenti di bahu jalan, ya kita paksakan, kita himbau mereka untuk dengan petugas untuk bisa keluar sementara di pintu-pintu keluar yang ada. Jadi jangan memaksakan diri untuk memasuki rest area dan menghitung betul. Jadi kalau memang kira-kira sudah memasuki rest area favorit dari mulai Palimanan, katakan Palimanan sampai dengan Cikampek yang kemungkinan padat, mungkin bisa keluar sebentar di ruas tol yang ada, dan itu sudah dipastikan tidak akan menambah biaya yang ada. Kemudian juga kalau memang diharapkan dari petugas untuk tidak memasuki rest area itu bukan berarti dilarang, karena memang kapasitasnya sudah tidak memadai, tidak bisa kendaraan bergerak di dalam rest area tersebut. Dan ini yang menjadi salah satu concern kita, memang rest area menjadi salah satu titik krusial dalam pelaksanaan pengamanan mudik balik maupun mudik lebaran tahun ini. Pak Aris, mungkin sedikit boleh tanggapan di sosial media, kemudian netizen juga sudah ramai yang menyebut bahwa pemudik di tahun 2025 ini menurun. Kalau dari Korlantas Polri datanya seperti apa dan bagaimana tanggapannya? Kalau kita lihat prediksinya kan yang dilakukan oleh baik itu pengelola tol maupun pengelola dari Kementerian Perhubungan yang kemarin memang di angka 190 jutaan, kemudian tahun ini di 146. Tapi pada kenyataannya di H-2, H-1 sampai dengan hari H itu prediksi lonjakannya itu di atas prediksi yang kita lakukan. Ya, jadi memang ada beberapa anomali yang terjadi, ya, seperti kemarin itu yang harusnya memang kita fokus di jalur-jalur wisata, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang melakukan mudik dan dibarengi dengan masyarakat yang sudah persiapan balik karena swasta itu besok sudah ada yang melaksanakan pekerjaan. Nah, ini yang dinamis sekali untuk situasi arus lalu lintas di arus mudik balik tahun ini, tapi alhamdulillah memang kita bisa mengklasterisasi permasalahan-permasalahan. Memang yang paling menjadi atensi adalah permasalahan di ruas tol, terutama dari Jakarta ke Semarang. Kita lihat untuk pengelolaan di pelabuhan penyeberangan yang menjadi atensi juga, itu menjadi alhamdulillah tahun ini cukup baik, ya, tidak terjadi kepadatan yang seperti tahun lalu. Kemudian di lokasi-lokasi wisata yang tahun lalu terjadi kecelakaan juga alhamdulillah bisa kita kurangi, ya. Jadi cuma memang yang masih menjadi perhatian kita adalah masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim liburnya di kampung halamannya, di aglomerasinya. Ini yang kalau berdasarkan hitungan kami, berdasarkan data yang kami terima, itu menyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi dibandingkan pemudik masyarakat yang melaksanakan perjalanan pada saat mudik maupun baliknya. Ini yang kita antisipasi, mereka menggunakan roda 2 di jalur kolektor, jalur lokal maupun jalur arteri, ini yang banyak terlibat kecelakaan. Ini yang perlu kita atensi. Terkait dengan tol fungsional, Pak, mungkin persiapannya sudah sampai mana? Tol fungsional kemarin kami dengan pihak Jasa Marga itu sudah melakukan uji coba yang pertama. Itu kita menggunakan pengemudi yang memang belum pernah melintasi ruas tersebut, ya, untuk memastikan bahwa aspek keselamatan kemudian aspek perambuan itu tidak membingungkan dari masyarakat nanti apabila dialihkan dari tol Sadang sampai dengan keluar di daerah Delta Mas itu cukup baik dan hasil uji coba itu juga terlaksana dengan baik. Kemudian nanti malam pun kita akan melaksanakan gladi atau uji coba untuk melintasi ruas tersebut pada malam hari. Hingga pada saatnya kalau memang tol fungsional itu akan kita operasionalkan malam hari, kita harapkan untuk penerangan cukup, perambuannya cukup, juga titik-titik yang menjadi atensi kita dalam aspek keselamatan juga terjaga dengan baik. Demikian.
Untuk tempat istirahatnya Pak, apakah ada di Ada satu tempat istirahat, ya ada satu tempat istirahat di situ, tapi namanya tol fungsional, tidak maksimal. Kita harapkan untuk masyarakat tetap misalnya sebelum melintasi ruas tersebut di kilometer 76 dari arah Bandung itu bisa mengisi mungkin bahan bakarnya, bisa mungkin ke toilet dulu, bisa untuk mungkin kalau memang mau beli camilan juga silakan dibeli dulu karena itu ruas tolnya tol fungsional cukup panjang dari kilometer 76 Sadang melintas kurang lebih 30,6 kilo. Ya, ini memang tol yang walaupun sudah dipersiapkan tapi memang belum selengkap dengan tol-tol yang sudah beroperasional. Ya. Kalau ganjil genap nanti saat arus balik akan diberlakukan juga? Sama seperti arus mudik, kita menganjurkan kepada masyarakat. Tujuannya ganjil genap itu kan sebetulnya untuk memastikan bahwa masyarakat itu bisa membagi ya tingkat kepadatan di ruas-ruas yang memang akan terjadi kepadatan. Jadi harapan kalau kesadaran tinggi ya itu terdistribusi dengan baik. Ya ini sudah alhamdulillah pada saat arus mudik bagaimana kita melihat dengan diberlakukannya WFA, kemudian kontraflow juga pembatasan arus, tidak terjadi kepadatan yang luar biasa seperti yang terjadi tahun-tahun lalu. Dan ini berkat peran serta masyarakat yang salah satunya mungkin mematuhi anjuran pelaksanaan ganjil genap itu sendiri. Baik, terima kasih. Cukup ya, makasih ya. Ya mulainya dari Darangdang, gitu. Biasanya kita ngumpulnya nanti di. Ya. Oke.